Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada saudara-saudara, teman-teman yang melihat video ini, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Kali ini saya akan menerangkan Kitab Al-Arba'in fin Nahwi was Sorfi wal Lughah pada halaman pertama. Pada halaman pertama ini menerangkan tentang halaman rumus dan sekaligus menjadi poin utama ketika kita mempelajari metode Al-Arba'in fin Nahwi was Sorfi wal Lughah. Mungkin saudara-saudara, teman-teman ada yang belum pernah mondok atau belum pernah belajar bahasa Arab, baca kitab. Nah, ini ada metode yang sangat mudah dihafal, menggunakan bahasa yang singkat. Insya Allah memudahkan untuk yang mau belajar metode Al-Arba'in fin Nahwi was Sorfi untuk memahami sedikit demi sedikit, untuk praktek baca kitab, memahami Al-Quran. Ya, kita mulai pada halaman pertama, yakni kalimah. Kalimah adalah ucapan yang satu. Jadi yang poin pertama adalah kalimah. Langsung ke kalimah adalah ucapan yang satu. Berbeda dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu artinya kumpulan beberapa kata, kemudian terdiri dari subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Tetapi kalimah dalam bahasa Arab ini artinya ucapan yang satu. Semisal kita mengatakan saya duduk di atas kursi. Saya duduk di atas kursi. Saya ini adalah kalimah. Duduk kalimah, di atas kalimah, kursi kalimah. Jadi satuan-satuan ini namanya kalimah. Sehingga kalau kita hitung, saya duduk di atas kursi, itu ada 4 kalimah. Jadi yang pertama adalah mengenal kalimah. Kalimah adalah ucapan yang satu. Semisal kalau kita masuk ke dalam teks yang berbahasa Arab, semisal Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Di situ ada 2 kalimah, Zaidun qaimun. Semisal doroba Zaidun amron. Doroba Zaidun amron. Zaid telah memukul kepada Amr. Nah, di situ ada 3 kalimah, doroba Zaidun amron. Ada 3 kalimah. Jadi yang pertama adalah bisa mengenal kalimah. Kalimah artinya ucapan yang satu. Setelah kita mengenal kalimah, nanti di sini ada bagan kalimah, ada 3, yaitu isim, fiil, huruf. Ini saya lingkari. Yang pertama, isim. Isim artinya nama. Isim nama. Kemudian fiil, pekerjaan. Yang ketiga, huruf. Tidak nama, tidak pekerjaan. Jadi kalimah ada 3, isim, fiil, huruf.
isim nama, fiil pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Nah, sekarang kita coba deteksi. Saya duduk di atas kursi. Saya ini termasuk kalimah. Kemudian kalimah itu ada 3 isim, fiil, huruf. Tinggal disesuaikan. Saya ini apakah termasuk isim, fiil, huruf, yaitu dari artinya. Isim nama. Jadi saya itu adalah isim. Artinya nama orang yang bicara atau orang yang ngomong. Kemudian fiil pekerjaan. Duduk itu adalah pekerjaan. Maka duduk di sini masuk ke kalimah fiil pekerjaan. Sedangkan huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Saya duduk di atas. Di atas di sini kita tentukan sebagai huruf karena tidak nama, tidak pekerjaan. Kursi. Kursi itu termasuk kalimah isim sebab nama. Nah, ini cara kita memahami. Kalau ingin bisa baca kitab, kita harus tahu dulu apa itu kalimah. Kemudian kalimah ada 3, isim, fiil, huruf. Karena kalimah, isim, fiil, huruf itu ada di setiap kitab, baik kitab yang kecil maupun yang besar, itu tetap kalimah itu isinya. Kitab-kitab itu adalah isim, fiil, huruf. Jadi kita harus bisa tahu ini isim, fiil, huruf, isim, fiil, huruf. Kemudian nanti kalimah isim itu ada 2, mu'rab, mabni. Mu'rab artinya bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Kemudian fiil juga sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Sedangkan kalimah huruf selama-lamanya mabni. Jadi di sini kalimah yang bisa berubah itu ada 2, isim, fiil. Sedangkan huruf itu selama-lamanya mabni, tidak bisa berubah. Kemudian pada halaman pertama ini nanti kita akan belajar cara mendeteksi kalimah isim, fiil, huruf. Nanti cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab. Bagaimana cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab? Tentu kita akan menghafal tanda-tandanya. Yang pertama, apa tanda-tanda kalimah isim? Apa tanda-tanda kalimah fiil? Apa tanda-tanda kalimah huruf? Nah, ini akan masuk ke materi yang lebih naik lagi, tangga kedua, tanda-tanda kalimah. Sebelum itu, di halaman pertama ini akan menjelaskan cara membaca atau cara mendeteksi kalimah isim, fiil, huruf. Yang pertama, cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, maknanya apa. Nah, ini cara membaca pada halaman pertama. Semisal kita menemukan lafaz Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini kita tentukan ada berapa kalimah Zaidun qaimun. Ada 2 kalimah. Sekarang kita tentukan apakah Zaidun ini kalimah apa? Apakah isim, fiil, huruf? Pertama kita tentukan menggunakan tanda-tanda kalimah isim.
tanda-tanda kalimat isim di sini dijelaskan pada halaman ketiga. Tanda-tanda kalimat isim itu ada 7: tanwin, al, jar, huruf jar, mudhof, mustatilah, nida. Yang pertama, Zaidun itu kalimat isim sebab tanwin. Tanwin artinya harokat yang double. Itu ada 3: domah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Semisal Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu kalimat isim sebab tanwin. Kemudian tanwin dan musnatilah. Musnatilahnya berupa mubtada. Jadi pada kitab Arba'in ini tanda-tanda kalimat isim ada 7. Zaidun itu memiliki tanda 2, tanwin dan musnatilah. Musnatilahnya berupa mubtada. Sekarang kita gunakan rumus cara menerisi kalimat isim. Zaidun ini termasuk isim yang mu'rab karena tidak berupa isim yang mabni. Isim yang mabni itu ada 11, yaitu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Isimnya la, mufrad, munada, mufrad alam, munada nakirah maksudah, adat murakkab, qablu, ba'du, ghairu yang mudhaf ilaihnya dibuang. Jika Zaidun ini tidak termasuk isim yang mabni atau tidak termasuk yang 11 itu, maka dia masuk ke isim yang mu'rab. Maka sekarang kita deteksi menggunakan kalimat isim yang mu'rab. Kita taruh lafaz Zaidun di sini, Zaidun. Baru kita jawab. Zaidun kalimat isim sebab tanwin dan musnatilah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab sebab bisa berubah. Berubahnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya rafa sebab mubtada isim zahir lahu khabar. Alamatnya dhammah zahirah sebab isim mufrad munsharif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab isim alam syakhs asmu mangkul. Sigot isim jamid makna masdar, bina ajwab ya'i, madinya zada. Zada kias istilahi, zada yazidu zaidan wa ziyadatan wa mazidan wa huwa zaidun wa dhaka mazidun, zid la tazid, mazidun, mazidun, mizyadun. Kemudian i'lal nanti khusus pada kitab i'lal, nanti ada khusus kitab i'lal tersendiri. Semisal zada ini Zaidun, kalau Zaidun tidak ada ilalnya karena sudah sesuai dengan wazannya. Fa'lan, kalau fi'il madinya zada itu nanti ada i'lalnya. Semisal zada asluhu zayada ala wazni fa'ala qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara zada. Maknanya Zaid, Zaidun. Nah, ini contoh dari cara menggunakan halaman rumus pertama. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada isim yang mabni dan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.